Ustadz, apakah boleh sholat saat adzan masih berkumandang karena terburu-buru? Lah sholat kok terburu-buru piye? Orang sholat itu mau bermunajat kepada Allah. Ada interaksi dengan Allah di situ. Maka perintah Nabi, fal yangdur bima yunajihi. Hendaknya orang yang sholat itu memperhatikan betul apa yang sedang dia munajatkan kepada Allah. Lah sekarang sholat kok terburu-buru. Dengar adzan itu aturan agamanya, tuntunannya kita mendengarkan dan menirukan. Orang yang mendengar adzan kemudian menirukan adzan diiming-imingi oleh Nabi kita dengan surga. Masa panjenengan diiming-imingi Nabi surga tidak mau? Nabi kita kan bersabda, hadis ini dari Umar bin Khattab. Nabi bersabda, idza qala al-muadzinu Allahu akbar Allahu akbar, qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar. Jika muadzin itu berseru Allahu akbar Allahu akbar, salah seorang di antaramu yang mendengar menirukan dengan mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar, summa qala asyhadu alla ilaha illallah, qala asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya mengikuti ucapan muadzin itu sampai di hayya 'alas shalah, yang mendengar mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal falah, yang mendengar mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, kemudian ditutup sampai akhir ya. La ilaha illallah, muadzin mengucapkan la ilaha illallah, yang mendengar menirukan dengan penuh keikhlasan yang keluar dari dalam hatinya, min qalbihi dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jaminan iming-iming dari Nabi. Ada muadzin menyeru Allahu akbar Allahu akbar, dengarkan dengan khidmah, tirukan. Kemudian setelah itu berdoa dengan doa sesudah adzan. Kalau itu dilakukan, kata Nabi, man qala hina yasma'un nida, barang siapa setelah mendengar adzan berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Iming-iming surga masa tidak kepingin, terburu-buru. Padahal sholat itu harus tumakninah. Sampai Nabi kita memberikan nasihat, jika kamu mendengar iqomah sudah dikomandangkan, sholat sudah berdiri, kok kamu masih berada di rumah, belum sampai ke masjid, kamu jangan lari tergopoh-gopoh, tetapi tetap berjalanlah ke masjid menuju sholat jamaah itu dengan huduk dan wakor, dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Jangan terburu-buru, oh wis komat terus melayu, jangan. Itu ada larangan. Meski mendengar iqomah sudah dikumandangkan, kita masih di rumah, tetap berjalan keluar menuju masjid dengan penuh huduk, ketenangan, dan wakor, ketentraman. Apa yang kita dapati bersama imam, sholat dengan imam, itu yang kita ikuti. Lah nanti yang kita tertinggal bersama imam, kita sempurnakan. Kenapa? Karena sholat itu bermunajat kepada Allah. Kalau kita lari mengejar sholat jamaah, sampai di tempat kita ngos-ngosan. Orang yang ngos-ngosan, nafasnya tidak teratur, itu sholatnya juga tidak khusyuk. Sedangkan sholat itu harus khusyuk. Maka datangilah tempat sholat dengan jalan penuh ketenangan, penuh ketentraman, sehingga sampai di tempat tidak ngos-ngosan, tidak gembrobios, tidak ini, sehingga ikuti sholat bisa dengan khusyuk. Nah ini pertanyaan tadi, dengar adzan terburu-buru, selak ngopo gitu loh. Wong diimingi surga oleh Nabi, Allah beri waktu kita sehari 24 jam. Masa dalam 24 jam mendengar dan menirukan adzan yang hanya beberapa menit kita tidak sanggup?
Lantas terbuat dari apa hati kita? Kok lebih memilih terburu-buru mengejar keinginan dunia daripada mengusahakan surganya Allah? Dan orang sholat terburu-buru itu jelas tidak benar. Sholat kok terburu-buru? Padahal sholat itu munajat kepada Allah, menghadap Allah. Lah kok terburu-buru? Mesti cepat itu sholatnya. Bacaannya cepat, gerakannya cepat. Bahkan mungkin 4 rakaat selesai dalam 2 atau 3 menit. Padahal 4 rakaat. Ya, lebih dipahami lagi makna sholat. Sholat itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nunaikannya juga harus dengan penuh tumakninah dan kekhusyuan. Oke, ada lagi.